Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan, di mana Amin Rais sudah resmi dilaporkan ke pihak hukum atau ke polisi. Berarti sahabat-sahabat sudah ada 5 orang yang sudah dilaporkan atas tuduhan atau fitnah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Padahal kemarin video Amin Rais sempat memuji Bapak Jokowi dan menyebut dengan nama Mas Jokowi. Namun apalah daya, pendukung dari Bapak Jokowi sudah kehilangan sabar dan ikut melaporkan Amin Rais. Dan di video selanjutnya, di mana pengacara dari ex-HTI yaitu Ahmad Hosinuddin lagi-lagi membuat narasi yang sangat jelek kepada Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Alhamdulillah, Amin Rais tangkap. Amin Rais nih, ini yang jadi masalah terus. Makanya Amin jadi manusia nih, punya mulut diatur, punya hati pun diatur. Itu jadi manusia sudah tua, jangan jadi provokasi terus. Kalau sudah dilaporkan ke polisi, gimana dong? Jangan nangis di penjara Amin Rais. Makanya setiap omongan kata-kata itu dijaga, jangan asal keluar mulutnya itu. Salam dari Pulau Garam. Yang pertama, saudara Joko Widodo itu pengecut. Yang kedua, saudara Joko Widodo itu tidak punya harga diri. Dan yang ketiga, saudara Joko Widodo memecah belah anak bangsa. Oke. Ya, saya ulas balik sekilas ya sebelum masuk ke yang lain. Kenapa pengecut? Karena nggak berani lapor sendiri, yang lapor orang-orang lain. Kenapa tidak punya harga diri? Ya harusnya kalau dia merasa dicemarkan, difitnah, karena delik pencemaran dan fitnah itu adalah delik aduan, maka yang lapor ya harus saudara Joko Widodo sendiri. Artinya ketika dia tidak lapor kan berarti dia tidak merasa harga dirinya tercemar dan difitnah. Artinya dia tidak punya harga diri kan. Nanti kalian kalau di penjara gara-gara kamu memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, pasti kamu akan bilang saya dikriminalisasi. Saya dikriminalisasi, pasti akan bilang begitu. Karena apa? Bapak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kalian nggak percaya. Institusi segede KPU, sebesar KPU, bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kamu juga nggak percaya. Institusi akademik UGM, rektornya lagi yang bilang bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya asli. Lo juga kagak percaya. Saya menduga deh, jangan-jangan yang palsu itu otak kalian deh. Heran, orang kok ngeyel semaunya sendiri. Mau lo apa? Pikir. Oke.
ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli, teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya, orang kuliah di Gajah Mada lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini di Gajah Mada bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada, sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya, rasanya nggak mungkin. Prof. Suryo mengatakan foto di ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi, tapi diduga sepupunya, yaitu Dumatno Budi Utomo atau DBU. Nah loh, logikanya di mana? Jika seseorang memalsukan ijazah, mengapa pula menggunakan wajah orang lain? Kenapa tidak menggunakan foto sendiri? Benar nggak? Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran, hingga pernyataan akademik dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini, kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula, jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini, Universitas Gajah Mada. Merekalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau tidak. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf, itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel pakai seragam intelektual. Orang-orang yang membela Jokowi itu sibuk menjadi tisu kalau bahasa saya. Jadi tukang cebok gitu loh, untuk membersihkan kotoran. Apalagi ke Wak Udin, asik meretet aja Wak Udin nih. Wak Udin, ya. Kalau kau mau merepet Wak Udin, nanti di pengadilan. Wak Udin bilang orang-orang yang membela Jokowi itu sibuk menjadi tisu. Kalau bahasa saya, kata Wak Udin ya, jadi tukang cebok gitu loh, untuk membersihkan kotoran kebohongan ini. Aduh Wak Udin, bukannya Wak Udin yang pembohong. Wak Udin ini ya, Wak Udin ini ibaratnya kotoran yang sudah berkerak, udah bekarat kotoran itu ya, jadi harus disikat supaya kan orang-orang kayak Wak Udin ini nggak ada lagi di Indonesia ini. Kalau pakai tisu masih lembut Pak Wak Udin, tapi kalau udah pakai sikat ada aja Wak Udin ini ya, mengumpamakan ya kan orang yang membela Pak Jokowi itu seperti tisu. Kalau bahasa Wak Udin katanya tukang cebok. Jadi Wak Udin tukang apa? Buang penyakit hati Wak Udin. Aduh, dibilang Wak Udin makin mereka ya jadi tukang cebok, mereka yang rusak. Karena kotoran itu tidak hanya dilokalisir kepada Jokowi yang harusnya dia sendiri yang mengklarifikasi. Lah, bukannya sudah diklarifikasi sama Bapak Joko Widodo? Kata Bapak Joko Widodo, ya, tuntut di pengadilan. Bapak Joko Widodo yang akan datang membawa ijazah aslinya ke pengadilan kalau pengadilan yang meminta. Bukan suka-suka kalian. Ya, mau nunjukkan Pak Jokowi mau nunjukkan ijazah aslinya sama kalian. Memangnya kalian siapa? Nggak level kalian Pak Jokowi. Lagipun Din ya, kau dulu kau di mana sekolahnya? Seorang advokat ya, menebar isu
Joko Widodo ijazahnya palsu, tapi dia tidak pernah membuktikan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Dari mana ceritanya, Den?